Sementara itu penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah bos Ritek di kawasan Jawa Tengah guna mencari barang bukti tambahan penyelidikan kasus kredit di PT Sritex. Inilah video amatir detik-detik penggeledahan rumah bos PT Sri Rejeki Isman Tbk Iwan Kurniawan Lukminto di Jalan Dr. Rajiman Lawean, Surakarta, Jawa Tengah. Dari penggeledahan ini penyidik menemukan uang sejumlah 1 miliar rupiah dalam pecahan 100.000 rupiah yang disimpan dalam sebuah kantong plastik. Diketahui selain dari rumah Iwan Kurniawan Lukminto, penggeledahan juga dilakukan di rumah beberapa orang lainnya, yaitu rumah AMS di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan rumah CKN di Banjarasari, Surakarta. Penyidik Jampitsus Kejagung juga menggeledah kantor PT Sariwarna Asli Tekstil Industri di Karanganyar dan juga PT Senang Karisma Tekstil yang juga berada di Karanganyar. Berikut PT Multi Internasional Logistik di Surakarta, Jawa Tengah. Penggeledahan maksud kami juga dilakukan di PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah. Belum ada keterangan resmi terkait sejumlah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung dalam kasus pemberian kredit oleh Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jawa Tengah. Untuk mengupdate informasi terbaru penyelidikan kasus kredit di PT Sritex, kami telah terhubung dengan reporter Kezia Butar-Butar yang akan melaporkannya dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Silakan Kezia, apa agenda hari ini Kezia? Selamat pagi Riki dan juga pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung terkait penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor dan rumah milik Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak korupsi dan pencucian uang dalam pemberian fasilitas kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Senin kemarin 1 Juli 2025, tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Uang tersebut terdiri dari 2 bundel uang pecahan senilai 100.000 dan masing-masing senilai 1 miliar rupiah. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, kedua bundel itu tersebut berasal dari bank yang sama, yakni Bank Sentral Asia Cabang Solo, namun dengan tanggal yang berbeda. Bundel yang satu tertanggal 20 Maret 2024 dan bundel lainnya tertanggal 13 Mei 2024. Hingga kini penyidik belum menjelaskan apa alasan uang tunai tersebut berada di rumah milik Iwan Kurniawan atau apa yang menjadi hubungan dalam penyalahgunaan kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah. Penyidik juga menggeledah 3 kantor anak perusahaan Sritex, yaitu PT Sari Warna Asli Tekstil Industri di Desa Kemiri, PT Multi Internasional Logistik di Kecamatan Banjarsari, serta PT Senang Karisma Tekstil di Kabupaten Karanganyar. Sejauh ini Kejagung juga sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan pemberian fasilitas kredit. 3 tersangka ini adalah Diki Syahbandinata selaku pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB pada tahun 2020, Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukmianto selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 sampai tahun 2022. Saat ini penyidik masih terus mengumpulkan barang bukti dan mendalami jejak aliran dana untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur korupsi dan pencucian uang dalam kasus pemberian fasilitas kredit ini. Sementara demikian, Riki, kami kembalikan ke studio. Kezia, singkat saja, apakah Anda punya informasi lain di mana saja tempat-tempat selain yang Anda sebutkan tadi untuk penggeledahan dari Kejagung, dan apakah ada hasilnya di tempat-tempat lain itu, Kezia? Untuk saat ini dari laporan yang kami peroleh dari Kejaksaan Agung, penyidik
menggeledah 3 kantor anak ini, yaitu PT Sariwarna Asli Tekstil Industri, PT Multi Internasional Logistik, serta PT Senang Karisma Tekstil. Dan sampai saat ini dari pihak Kejaksaan Agung masih mendalami kasus ini dan mencari tahu barang bukti apa saja dalam pemberian fasilitas kredit ini. Sementara demikian. Kesia Butar-Butar, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.